Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbak Kim, aku lupa. Aduh, kepala aku berat banget. Ya Allah. Mbak Naura, jangan-jangan ini efek jamu yang kamu minum tadi. Mbak Naura, ke dokter aja ya. Kim anterin ya. Enggak apa-apa Mbak Kim. Nanti juga terbiasa kan di mana-mana kalau minum jamu pasti nggak enak dulu kan. Karena saya nggak mau punya cucu dari seorang pembantu. Vina, kamu ini udah bener-bener keterlaluan. Sekarang saya tanya sama kamu ya Naura. Kamu ini masih mau hamil atau enggak? Kalau kamu memang benar-benar mau hamil, kamu ikut sama saya. Gimana? Kenapa Mama sama Bu Aruni jadi bertengkar seperti ini? Apa jangan-jangan Bu Aruni serius dan aku yang udah suzon berpikir kalau Bu Aruni ada niat jahat sama aku? Naura pasti sedang bingung sekarang melihat aku dan Aruni bertengkar. Aku dan Aruni memang sengaja berdebat seperti ini supaya Naura mau pergi sama Aruni. Yes. Naura, kamu itu harus nurut sama saya. Saya adalah mertua kamu. Jadi kalau saya bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kamu ini sebenarnya maunya apa sih? Kamu mau Arka itu punya keturunan. Tapi kamu nggak mau kalau Naura itu hamil. Apa jangan-jangan kamu mau menghabiskan waktu kamu untuk mencela-cela Naura? Iya. Iya, memang saya maunya begitu. Lagi pula ini urusan saya, kamu nggak usah ikut campur. Ma, Bu Aruni tolong jangan berantem ya. Iya aku mau ikut sama ibu ke tempat pengobatan itu. Bu Aruni tolong jangan berantem ya. Iya aku mau ikut sama ibu ke tempat pengobatan itu. Apa-apaan sih kamu Naura? Kamu berani yang ngelawan saya ya? Maaf bukan maksud aku melawan. Tapi ini sudah menjadi bagian usaha aku untuk bisa mengandung dan memberi Arka keturunan. Bukan bermaksud melawan, maaf. Yes. Akhirnya Naura setuju juga buat pergi. Ya udah, saya nggak peduli. Terserah kalian. Saya nggak mau lagi ikut urusan dengan ini. Bagus sekali Naura. Pokoknya yang penting kita usaha, ya kan? Saya akan tetap ikut mendoakan, mudah-mudahan kali ini kamu bisa berhasil punya anak. Arka pasti senang sekali. Makasih, Bu. Ya. Vina, Aruni, gimana? Naura nggak berubah pikiran kan? Enggak, dia udah setuju untuk aku bawa ke tempat pengobatan tradisional dan aku yang akan mengantar dia sendiri. Terus gimana? Orang-orang di sana mau bantu kan? Itu tenang aja, urusan gampang. Pokoknya orangnya bilang katanya dia akan membuat ramuan supaya rahimnya Naura itu menjadi kering. Jadinya biar Naura itu nggak bisa punya anak. Bagus dong kalau begitu. Terima kasih ya. Kamu tunggu dulu di sini ya Naura, saya mau bicara dulu sama orangnya. Iya, Bu. Bu, Ibu Aruni? Iya. Gimana, bapaknya lagi nggak ada kan? Udah tenang aja, bapaknya lagi ada urusan keluar kota. Ya udah bagus kalau gitu. Obatnya udah disiapin? Iya sudah, tapi jangan bilang-bilang ya, saya takut ketahuan. Nanti saya dipecat. Beres soal itu. Pasiennya di mana Bu? Nanti biar saya pura-pura jadi terapis, biar saya bisa memberikan ramuan itu. Iya, ya. Saya panggil dulu ya pasiennya. Naura, kita masuk ke dalam sekarang. Ayo. Permisi. Oh, ini pasiennya. Iya, ini dia pasiennya. Silakan Mbak, berbaring dulu biar saya periksa. Ya. Ayo kamu masuk Naura.
Bagus juga akting penjaga klinik ini. Dia kan cuma penjaga klinik, tapi dia bisa akting seperti terapis tempat ini. Gimana, Bu? Bagus kok, semuanya bagus. Rahim kamu juga bagus. Ya sudah, cukup. Kita ke depan ya. Rahimnya bagus kok. Menurut pemeriksaan saya tadi, kemungkinan besar Mbak masih bisa hamil kok. Sebentar, saya ambil ramuannya dulu ya. Ini jamuan ramuan herbalnya Mbak untuk penyubur rahim. Ramuan ini sangat kuat Mbak, yang harus Mbak minum rutin setelah makan siang dan sebelum tidur. Jangan lupa ya Mbak, minumnya harus rutin selama 2 hari. Oke, makasih ya. Oh iya, sama-sama. Kamu nggak tahu, Naura, itu jamu untuk menghancurkan masa depan kamu. Ini jamuan ramuan herbalnya Mbak untuk penyubur rahim. Ramuan ini sangat kuat Mbak, yang harus Mbak minum rutin setelah makan siang dan sebelum tidur. Jangan lupa ya Mbak, minumnya harus rutin selama 2 hari. Oke, makasih ya. Oh iya, sama-sama. Kamu nggak tahu, Naura, itu jamu untuk menghancurkan masa depan kamu. Mbak Kiem, bisa ambilin jamu aku yang tadi aku bikin nggak? Nih Mbak Naura, yang ini nih jamunya kan tuh, udah siap tuh. Makasih ya, Mbak. Kalau boleh Kim tahu, itu jamu apa sih Mbak Naura? Ini jamu biasa kok, Mbak. Jamu kesehatan. Oh, Aduh, kenapa aku jadi pusing dan keringetan seperti ini? Orang di klinik tadi kan bilang kalau obat ini sangat kuat. Mungkin memang ini efek sampingnya. Mbak Kim, aku mau istirahat ke kamar dulu sebentar ya. iya Mbak Naura istirahat lah. Kok abis minum jamu, dia malah puyeng ya? Orang minum jamu malah sehat, malah puyeng. Aduh, aduh, kenapa perut aku sakit banget? Au, aduh, aku gak kuat, gak kuat. Naura? 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 Sepertinya jamu itu sudah bekerja, Jang. Berarti itu tandanya Naura tidak akan bisa punya anak selamanya. Karena rahimnya udah rusak. Ya Allah, hamba panjatkan puji syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Engkau telah mempertemukan hamba dengan putri pertama hamba Alea. Ya Rob, hamba masih memohon kemurahan untuk mempertemukan hamba dengan putri kecil hamba, Kartika. Semoga dimanapun dia berada sekarang,
dia dalam keadaan baik-baik saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ampun, Mbak Naura kok pules banget tidurnya ya? Apa dia capek kali ya? Mbak Naura bangun. Bukannya Mbak Naura harus jemput Mia? Ayo nanti telat loh. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbak Kim, aku lupa. Aduh, kepala aku berat banget. Ya Allah. Mbak Naura, jangan-jangan ini efek jamu yang kamu minum tadi. Mbak Naura, ke dokter aja ya. Kim anterin ya. Enggak apa-apa Mbak Kim. Nanti juga terbiasa kan di mana-mana kalau minum jamu pasti nggak enak dulu kan. Udah. Ayo Kim bantu yuk. Aduh. Sendalnya. Mbak Naura, tuh jalannya aja sampai sepoyongan begini. Udah deh, yang jemput Mia biar supir aja ya. Kamu istirahat aja Mbak, ya Mbak ya. Enggak. Mbak Naura, kamu tuh istirahat aja ya Allah. Aku bisa Mbak, aku bisa. Aduh Mbak Naura, nekat banget sih. Lagi pusing, lagi sakit, malah mau jemput Mia juga. Jadi Kim yang pusing nih. Maaf Bu, sore ini Ibu ada meeting dengan klien. Saya ada meeting sama klien. Ini pesan langsung dari Pak Rey, Bu. Beliau meminta Ibu untuk mewakili meeting hari ini. Ya ampun, Rey, kamu ngapain nyuruh aku? Aku kan belum paham banget sama perusahaan ini. Semua keadaan tubuh Anda dipastikan stabil dan dalam keadaan sehat. Syukurlah dokter. Saya angkat telepon sebentar ya dokter. Oh iya, oke. Silakan. Saya permisi. Halo Alea, ada apa Alea? Rey, kamu di mana? Ini di bandara baru keluar dan mau menuju hotel. Kenapa Alea? Syukurlah kamu udah sampai. Rey, kamu nyuruh aku gantiin meeting, tapi kamu kok nggak bilang-bilang sih sama aku? Aku percaya sama kamu Alea. Aku yakin kamu pasti bisa ambil keputusan yang jauh lebih baik daripada aku. Untuk memimpin perusahaan. Dan pasti keputusan kamu itu tepat. Aku percaya dan aku yakin sama kamu Alea. Oke, aku bakal lakuin yang terbaik buat kamu. Doain aku ya. Terima kasih Alea. Ya udah, nanti aku telepon lagi ya. Maafin aku Alea. Aku gak ada maksud buat ngebebanin kamu. Tapi memang cuman kamu yang bisa bantu aku. Dan yang aku percaya saat ini. Kok pusing sih? Aku harus fokus. Aku nggak boleh nabrak.